Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Level 1 Dakede Unique Skill episode 3 dan 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah mengalahkan monster raksasa itu, Ryota menemukan barang hasil dropan monster itu. Dan ternyata dropannya itu yaitu sebuah senjata pistol. Dan juga setelah mengalahkan monster itu, level Ryota tetap di level 1. Kemudian karena Ryota mendapatkan pistol, dia mencobanya di Dungeon. Dan saat mencoba pistol itu, Ryota berpikir bagaimana caranya mendapatkan peluru buat pistol itu. Karena Ryota sudah mencoba pistol itu, Ryota langsung menyusul Emily ke Dungeon Telulu untuk mencari wortel. Setelah mereka mendapatkan beberapa wortel, kemudian mereka berdua makan siang. Setelah mereka berdua makan siang, mereka mencoba untuk turun ke tingkat 3 Dungeon. Dungeon tingkat 3 berisi monster Chokro Slam, yaitu monster yang mirip dengan kecoa yang bisa membuat cewek ketakutan. Dan benar saja, Emily yang melihat Chokro Slam mengamuk dan kehilangan kendali yang membuatnya terus menyerang monster itu. Ryota yang tak ingin melihat Emily mengamuk seperti monster langsung mengalahkan semua Chokro Slam. Chokro Slam yang dikalahkan Ryota ternyata menghasilkan dropan labu. Singkat cerita, setelah mereka menjual beberapa labu dan wortel kepada Guild, mereka kembali keluar Dungeon untuk mengambil sisa labu yang mereka dapatkan. Tapi labu yang tersisa hancur dan Chokro Slam keluar dari labu itu, dan Ryota kaget karena Chokro Slam ada di luar Dungeon. Kemudian Emily yang melihat Chokro Slam kembali kehilangan kendali dan membuat Ryota kewalahan. Ketika Ryota ingin mengalahkan Chokro Slam itu dengan pistol kehabisan peluru, dan dengan terpaksa Ryota harus menggunakan tangan untuk mengalahkan Chokro Slam. Setelah mereka berdua mengalahkan Chokro Slam, dropan yang dihasilkan Chokro Slam di luar Dungeon adalah sebuah peluru untuk pistol Ryota. Kemudian Ryota kembali ke Guild untuk menanyakan tentang Chokro Slam yang ada di luar Dungeon kepada Erza. Erza mengatakan bahwa jika dropan dibiarkan cukup lama di luar Dungeon, maka akan ada monster yang keluar dari dropan tersebut, dan monster itu tidak menghasilkan dropan. Tapi Ryota berpikir kenapa monster yang dikalahkan di luar Dungeon itu menghasilkan dropan peluru. Setelah mendengar itu, Ryota langsung bergegas untuk mencobanya. Ryota mencoba menaruh wortel di tempat sepi. Tak lama berselang muncul pergerakan yang tidak biasa, dan ternyata yang muncul ada Eve yang mencoba mengambil wortel tersebut dan langsung pergi. Kemudian Ryota kembali mencoba lagi, dan ternyata benar, sebuah slime muncul dari wortel itu dan menghasilkan peluru. Kemudian keesokan harinya Ryota pergi ke Dungeon Nihenium untuk mengalahkan beberapa monster dan mencari dropan. Setelah mengalahkan monster, dropan yang Ryota dapatkan sudah tidak menambahkan HP-nya. Penyebabnya adalah HP Ryota sudah level mentok dan tidak bisa nambah. Ketika Ryota ingin menyusul Emily ke Dungeon Telulu, tiba-tiba ada monster yang menyerang Ryota, dan dengan refleks Ryota melawan monster itu dan tidak sengaja melemparkan monster itu keluar Dungeon. Ryota yang melihat monster itu akan keluar dari Dungeon panik dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi saat monster itu akan terjatuh keluar, tiba-tiba monster itu lenyap dan membuat Ryota heran. Ryota yang melihat itu langsung pergi bertanya kepada Erza, dan Erza mengatakan bahwa monster akan lenyap apabila keluar dari Dungeon. Setelah mendengar itu, Ryota memikirkan rencana dan kembali ke Dungeon Nihenium. Ryota akan mencoba mendorong keluar monster. Dan saat monster akan menginjak tanah, Ryota langsung menembak monster itu, dan ternyata itu berhasil, dan monster itu menghasilkan sebuah dropan. Dropan yang Ryota dapatkan adalah sebuah peluru beku yang dapat membekukan apapun. Kemudian Ryota mencoba membekukan pohon, dan ternyata hasilnya luar biasa. Peluru itu dapat membekukan pohon. Dan juga Ryota mencoba di Dungeon Telulu bersama Emily. Dan Emily yang bisa mengalahkan Slam dengan mudah karena bantuan peluru Ryota. Emily kagum kepada Ryota karena punya senjata itu. Setelah mereka mengalahkan Slam dan akan kembali ke Guild, di perjalanan Ryota melihat dua orang, pria tua dan wanita yang sedang berantem karena kereta kargo yang mereka bawa jatuh ke jurang. Dan pria tua yang sedang berantem tersebut meminta bantuan Ryota untuk menaikkan kembali kereta kargonya. Akan tetapi wanita itu mengatakan bahwa bahaya jika ingin turun ke bawah, karena di bawah sangat banyak dropan yang bisa menghasilkan monster kuat.
Kemudian pria tua itu semakin marah karena wanita itu tidak bisa melakukan apa-apa dan menyalahkan wanita itu karena sudah membuat kereta kargonya terjatuh. Tiba-tiba pria tua menyerang wanita itu dengan pukulan dan untungnya wanita itu berhasil menghindar. Ternyata pria itu dirasuki oleh monster hantu yang bernama Femini, yang menyebabkan pria tua itu kehilangan kendali tubuhnya. Ryota yang melihat monster berbahaya itu mencoba menembak monster dengan senjatanya dan berhasil mengalahkan Femini, juga membuat pria tua itu pingsan. Kemudian setelah wanita itu melihat banyak monster Femini, wanita itu menyuruh Ryota dan Emily untuk pergi dan biar dia yang akan turun ke jurang. Ryota yang melihat wanita itu mengingatkan kepada dirinya saat masih bekerja di perusahaan di dunia lamanya. Ryota dan Emily kemudian membantu wanita itu untuk mengalahkan semua monster Femini itu dengan senjatanya. Dan mereka bertiga berhasil mengalahkan monster Femini itu. Setelah Ryota dan Emily mengalahkan monster Femini, mereka berdua kembali ke kota dan akan pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang ke rumah, Emily mengecek kemampuannya terlebih dahulu. Dan ternyata kemampuan Emily meningkat sangat pesat karena sudah mengalahkan monster Femini tadi. Setelah kemampuan Emily meningkat sangat pesat, Ryota dan Emily mencoba untuk turun ke tingkat 4 Dungeon Telulu. Saat di tingkat 4, mereka berdua menemukan monster langka. Dan Ryota langsung mengalahkan monster langka itu. Monster langka itu menghasilkan sebuah kalung. Kalung itu kemudian diberikan kepada Emily untuk dipakai. Tujuan Ryota memberikan kalung itu kepada Emily adalah untuk keuntungan yang dimana kalung itu bisa menggandakan dropan. Emily yang mendengar itu marah dan kesal karena Emily pikir kalung itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, tapi ternyata tidak. Dan hal itu membuat Emily salah paham. Kemudian setelah itu mereka kembali melanjutkan menjelajahi Dungeon dan berhasil mengalahkan beberapa monster di tingkat 4 yang menghasilkan dropan rebung. Setelah mendapatkan beberapa rebung, mereka berdua kemudian kembali ke rumah untuk makan siang. Setelah makan siang, Ryota kembali ke guild untuk menjual rebung yang didapatkan tadi. Saat di guild, Ryota bertemu dengan orang aneh yang meminta rebungnya. Rebung yang dipinta oleh orang aneh itu langsung dikupas dan dipotong oleh orang aneh itu, lalu memakannya mentah-mentah. Setelah memakan rebung yang dikasih Ryota, orang aneh itu menampilkan ekspresi yang sangat senang dan gembira karena rebungnya sangat enak. Kemudian orang aneh itu langsung membeli semua rebung yang dimiliki Ryota. Ternyata orang aneh itu adalah Eric Maki, sang penikmat makanan itulah yang dikatakan Erza. Kemudian Ezra menawarkan kontrak eksklusif kepada Ryota agar rebung yang dijual Ryota akan menjadi bermerek. Hal itu dikarenakan rebung yang sudah dimakan Eric Maki akan terkenal di kota. Dan karena Ryota mempercayai Erza, Ryota akhirnya menyetujui kontrak eksklusif tersebut. Singkat cerita, setelah dari guild, Ryota langsung pergi ke Dungeon Nihenium untuk mencari dropan. Saat di Dungeon, Ryota melihat seorang gadis yang sedang melawan monster dan akan menolong gadis itu. Akan tetapi saat mau menolongnya, teman-teman dari gadis itu muncul dan membantu mengalahkan monster. Ternyata gadis yang dilihat Ryota itu Putri Margaret yang sedang bekerja mengumpulkan udara untuk dijual. Kemudian Ryota pulang ke rumah untuk berdiskusi dengan Emily untuk membeli rumah terlebih dahulu atau membeli troli sihir. Alasan Ryota ingin membeli troli sihir yaitu Ryota mengetahui fungsi yang sangat berguna. Karena melihat Putri Margaret yang menggunakan troli sihir untuk bekerja dan membuat Ryota semakin tertarik akan troli sihir. Keesokan harinya Ryota dan Emily pergi ke toko alat sihir untuk membeli troli sihir. Akan tetapi saat mereka sampai di toko, mereka mendengar anak kecil menangis. Dan ternyata itu adalah Olga, anak pemilik toko, yang sedang menangis karena ayahnya belum pulang. Kemudian Ryota dan Emily menghampiri dan bertanya kepada Olga, kemana ayahnya pergi? Olga mengatakan bahwa ayahnya pergi memetik bunga. Emily yang mengetahui bunga itu harus dipetik di Dungeon Arsenik. Mereka berdua langsung pergi menuju ke Dungeon Arsenik. Saat sudah sampai di Dungeon Arsenik, mereka langsung berlari dan mengabaikan monster-monster di situ. Monster yang ada di Dungeon Arsenik adalah monster Danderok yang tidak bergerak dan menyerang. Walaupun monster itu tidak menyerang, tapi monster itu mengikuti mereka berdua dan Ryota terpaksa harus mengalahkan monster itu. Tapi pistol yang dipakai Ryota tidak mempan dan malah mantul. Kemudian Emily mengalahkan monster itu dengan palunya. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka langsung bergegas turun ke level 1 Dungeon. Saat sudah sampai di level 1, mereka menemukan ayahnya Olga. Ternyata ayahnya Olga hanya sedang tertidur pulas di level 1 Dungeon. Emily yang melihat ayahnya Olga hanya sedang tertidur marah dan membangunkannya dengan palunya.
Emily marah karena ayahnya Olga telah membuat Olga khawatir dan menangis. Tujuan ayahnya Olga pergi ke Dungeon Arsenik adalah mencari suku cadang untuk prototip troli sihir yang baru. Dia ingin menangkap Lygrok dan Happy Rock. Kemudian Ryota dan Emily membantu ayahnya Olga dengan mengalahkan Lygrok, monster batu yang mengapung di langit Dungeon. Kemudian setelah mendapatkan bunga yang dicarinya, mereka bertiga langsung keluar dan mendiamkan dropan tersebut agar Lygrok muncul kembali. Setelah keluar dari dropan tersebut, Ryota langsung membekukan Lygrok tersebut dan ditangkap oleh ayahnya Olga. Setelah mendapatkan bahan yang diinginkan ayahnya Olga, mereka kembali ke toko. Setelah itu ayahnya Olga langsung menyelesaikan troli sihir yang sedang dibuatnya. Troli sihir itu kemudian diberikan kepada Ryota sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan kota. Singkat cerita, setelah Ryota mencoba troli sihir yang baru didapatkannya dan mengumpulkan rebung, Ryota pergi ke guild untuk menjual rebung. Akan tetapi di guild terjadi keributan kecil yang dimana seorang preman meminta bayaran lebih kepada Erza. Ryota yang melihat Erza sedang diancam langsung melawan preman itu dan membuktikan bahwa penjualan yang diberikan Erza itu benar. Membuktikan dengan troli sihir yang bisa menandai harga dari dropan. Tapi preman itu tidak terima dan mencoba melawan Ryota dengan meninjunya. Tapi Ryota dengan mudah menahan tinju preman itu, mengalahkan preman itu dengan hanya menamparnya. Kemudian Ryota memberikan sebuah motivasi kepada Erza agar tidak bersedih. Setelah mendengar motivasi Ryota, Erza kembali senang dan memberikan sebuah ciuman kepada Ryota sebagai tanda terima kasih. Singkat cerita, karena bantuan dari troli sihir, Ryota dan Emily kini mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan karena mereka memiliki tujuan untuk pindah rumah, akhirnya mereka membeli rumah yang lebih bagus untuk ditinggali. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.